Ya, silakan. Hakam kameranya gelap. Luas ya. Kali ini kita dari ke luas. Nafal Ibrahim diperhatikan di sini. Ya. Ibrahim diperhatikan ke sini, antum kepalanya goyang sendiri, ngapain? Ya, Ustaz. Ya. Oke. Luas ini itu daerah ya. Ngelek, Ustaz. Daerah yang dibatasi ya oleh sisi pada bangun datar. Oke. Nah, luas ini kita masih di dua macam ya. Apa kilau? Persegi dan persegi panjang. Suaranya nge-lag. Oke. Luasnya ada, kita ke luas persegi dan persegi panjang. Ini antum sudah sangat familiar di SD ya. Sisi, panjang, lebar. Ya. Sisinya S kalau di persegi, berarti luas adalah sisi kali sisi. Atau bisa kita tulis sebagai S kuadrat. Ya. Kalau di luas, ya udah panjang kali lebar aja udah. Atau penulisannya pakai titik PL. Oke. Itu sangat simpel ya. Berarti nanti kalau ini mencari S, itu berarti akar dari luasnya berapa. Ya. Kalau di sini ya, mencari dari sini ya, kalau mencari panjang berarti itu luas dibagi lebar. Kalau mencari lebar berarti luas dibagi panjang. Udah, gitu. Simple ya. Kita lanjut ke contoh. Ya. Contoh soalnya ambil latihan 4 halaman 124. Ya, Anda bisa sambil lihat 124. Evan kemana Evan? Yang pertama. Ya, Ustaz. Hitunglah luas persegi panjang yang ukuran panjang dan lebarnya berturut-turut sebagai berikut. Ya, jadi ada 2 di situ. Yang A, ukuran panjangnya adalah 12 cm dan lebarnya adalah 8 cm. Nah, luasnya berapa? Maka luas sama dengan panjang dikali lebar. Tinggal dimasukin aja ya. 12 cm dikalikan 8 cm. Jadinya berapa? Jadi itu adalah 96 ya. Ya, 96 cm kuadrat. Ya. Tahu dari mana ini? Dari mana asalnya ini? Kenapa harus persegi? Ya, kenapa harus persegi? Sentimeter kali sentimeter. Iya, betul ya. Karena di sini senti kali senti, jadi sentimeter persegi. Alvar silakan yang lama-lama. Kayak A kali A itu kan jadi A kuadrat. Yang ini juga sama. Oke. Nah, yang B itu panjangnya adalah di situ di buku kalian panjangnya adalah 3N cm. Lebarnya adalah 2N cm. Ya. Maka luasnya ditanyakan. Luas adalah panjang kali lebar. Berarti 3N cm dikalikan 2N cm. Jadinya 5N cm kuadrat. dari mana 5? Dari 5, 6. 6N. 6?
6N centimeter kuadrat. Sentimeter. Ada yang kurang? Kuadrat. Ada yang kurang? 6N kuadrat. Iya. 6N kuadrat. 6N Kuadrat. Oh. ya. Terus kita lanjut ke soal nomor 2. Perbandingan panjang dan lebar sebuah persegi panjang adalah 5:3. Ya, jadi panjang banding lebar di perbandingannya adalah 5:3. Nah, seperti biasa kita ubah langsung ke seperti ini ya. Kita tambahin variabel di sebelahnya. Ya, maka ini sebagai panjang, yang ini sebagai lebar. Ya. Oke. Terus jika luas persegi panjangnya, nah diketahui juga luasnya adalah 240 cm persegi. Nah, tentukan panjang dan lebarnya. Panjangnya berapa, lebarnya berapa. Itu yang ditanyakan. Nah, berarti karena diketahui luasnya, di sini kita punya panjang sama lebar, walaupun masih ada variabelnya, kita masukkan ke rumusnya. Luas sama dengan panjang dikali lebar. Luasnya adalah 240 sama dengan panjangnya kita tulis 5N dikalikan lebarnya 3N. Nah, ini berarti menjadi 240 sama dengan 3N dikali 5N berapa? 15N. 15. 15N. Jangan lupa kuadrat ya. Kuadrat ya. 15N kuadrat. Berarti kalau kita mencari N kuadrat, itu berarti 240 bagi 15. 15. Berapa ini? Saya 8 ya. Apa? Kalau antum malas ngitung ginian, dibagi, antum bisa sederhanakan. Bagi 3. 60. Nah, berarti 80 bagi 5. Kuadrat berarti berapa? 16 ya. 16. Kalau 16 berarti N itu sama dengan? Sama dengan akar kuadrat dari 16. Berapa? 8. Berapa? 4. Berapa? 4. 4. Ya, 4 cm. Nah, baru kita bisa menentukan ini yang ditanyakan. Panjang itu kan 3N, balik 5N, berarti 5N-nya diganti dengan 4 cm. Jadinya 20 cm. Yang satunya lebar itu sama dengan 3N. Berarti 3 kali 4. 12. Kita ketemu panjangnya dan lebarnya. Kalau mau cocokin benar apa enggak, antum kali ini panjang kali lebar 20 kali 12. Kalau hasilnya segini berarti udah cocok. Pas ya. Tapi sudah terkoreksi. Oke, ada yang mau tanya? 1, 2? Ada yang mau tanya? Kalau enggak lanjut. Lanjut aja, Ustaz. Nomor 3, perhatikan nomor 3, antum bisa lihat soalnya di situ. Ada gambar lapangan bola ya. Nah, di sini sebuah lapangan olahraga berbentuk persegi panjang. Ya. Oke. Dengan luas 27 ar. 27 ar. Berarti di sini luas persegi panjang itu 27 ar. Terus diketahui Terus lebarnya 45 cm. 45 meter.
Satu lagi meter. Nah, pertanyaannya adalah panjangnya berapa? Berarti diubah ke meter dulu arah itu. Di arah itu satuan luas apa satuan panjang? Meter luas. Luas. Berarti kalau luas itu apa? Satuannya apa? Meter kuadrat. Meter kuadrat. Ke meter kuadrat, bukan meter doang. Kalau panjang baru meter. Ya, panjang atau lebar baru meter. Arah itu sama berapa itu sih? Nah, itu yang kita harus tahu. Ya. Satu are Nyatet nih. itu berapa meter persegi? Berapa? Nah, kalau kita nggak tahu ini, kita nggak bisa nyari panjangnya. Oh. Satu are berapa meter persegi? Seratus kayaknya. Berapa? 100. Iya. Betul. Satu are itu adalah 100 meter persegi. Ini asalnya dari 10 meter dikali 10 meter. Jadi kalau antum punya tanah, ya 10 meter kali 10 meter, itu namanya satu Are. ya. Terus antum pernah dengar ini? 1 hektar itu Nah, 1 hektar adalah 1000 meter. 1000 meter kuadrat. Atau 10.000. 10.000 ya. Waduh. Ini berasal dari 100 kali 100. meter. Jadi kalau antum punya tanah 100 meter kali 100 meter itu namanya 1 hektar. Ya. Oke, berawal dari sini maka kita lanjut ya. Kita harus pindah dulu ukuran dari 27 are menjadi meter persegi. Berarti 27 ini jadi ya diapain? dikali 100 Kali 100 meter per persegi. berapa? 2700 2700 meter meter. persegi. Oke. Yang lainnya pada tidur ya? Ayo mana? Halo, Ustaz, halo. Tidur. Halo. Saya lagi juga bantuin jawab, tapi Evan udah duluan, Ustaz. Halo. Pak Isal sama Hakam tidur. Hakam mana Hakam? Enggak, Ustaz, saya enggak tidur, Ustaz. Apa, Tan? Halo. Halo. Lanjut. Halo. Kita lanjut. Nah, kita udah ketemu luasnya, maka kita bisa mencari panjang. Berarti kalau luas itu kan rumusnya panjang kali lebar. Berarti kalau mencari panjang itu Luas bagi lebar. luas bagi lebar. 2300 dibagi 45. Bagi 45. Nah, jadinya berapa? 30 kayaknya. Apa? 30 kayaknya. Itu kayak masih diubah dulu. Itu kan meter persegi. Enggak. Ini gini ya. Itu meter persegi kan? Enggak sama-sama meter udah. Sama, yang ini sama meter. 60 kayaknya. Lihat, kita sederhanakan dulu ya. Kalau antum nggak mau bagi langsung, sederhanain dulu. 70 sama Bagi 9 dapat 3, dapat 5. Jadinya 300 bagi 5. 60. Udah jadi meter. Kenapa bisa jadi meter? Oh ya kan ini kan dibagi nih meter kuadrat dibagi meter. Jadi meternya udah bersatu. Iya, betul. Ya. Yang gini nah. Satu. Ini kalau dalam fisika, meter ada 2. dalam fisika biasanya dipakai banget ya. Ini kan maksudnya M kali M. Kalau 1. Bisa 1 M. bisa meter itu. Berarti ini berapa meter jadinya? 60 meter. 60 meter. Ya. Udah. Ya. Yaitu panjangnya 60 meter. Ya. Terus ada mau tanya?
Ada yang mau tanya? Nggak ada, Ustaz. Kalau nggak ada, Anda lanjutin ke contoh yang lumayan di halaman 125. Contoh soal nomor 2. Antum bisa lihat sendiri. Ya. Di situ udah ada jawaban juga. Di sini mau jelasin lagi ya. Perhatikan. Sebuah lahan berbentuk persegi panjang berukuran 15 kali 9 meter. Dikelilingi jalan, di sekeliling lahan dipasang keramik lantai dengan lebar 1,2 meter. Sedangkan sisanya dibuat kolam renang. Jika biaya pemasangan keramik lantai itu Rp200.000 per meter persegi dan biaya pembuatan kolam renang itu 2 juta per meter persegi, hitunglah biaya yang dibutuhkan seluruhnya. Ya. Oke. Nah, jadi dari itu ada lahan ukuran 15 kali 9. Nah, terus itu dibuat ada jalannya, ya. Terus sisa pakai keramik ya di sekelilingnya. Nah, terus sisanya buat kolam renang. Pertanyaannya, buat keramiknya itu di sekeliling luar apa di sekeliling dalam? Dalam. Di luar seperti Dalam. apa yang di dalam sini? Dalam situ. Dalam situ. Yang mana? Keramiknya itu di dalam atau di luar? Dalam. Yang diarsir. Ya itu semuanya diarsir. Cuma bedanya atas sama bawah kan, kalau yang atas itu keramiknya di luar lahan, kalau yang ini di dalamnya. Yang benar di luar. Sebentar. Sedangkan sisanya dibuat kolam renang. Berarti yang mana? Yang atas apa yang bawah? Dalam, iya di dalam kali. Atas. Luar. Atas. Luar. Ayo. Luar. Saya dalam. Karena bisa jadi ada yang menggambar kayak di atas, ada yang kayak di bawah. Yang benar yang mana? Tahu. Yang atas ya. Yang atas. Yang atas yang bawah. Coba lihat soalnya coba. Sebentar. Kolam Sekeliling renang yang tengah itu kan. dipasangi keramik lantai dengan lebar 1,2 meter. Sedangkan sisanya dibuat kolam renang. Nah, itu kuncinya di situ. Berarti keramiknya ini dibuatnya di dalam lahan apa di luar lahan? Luar lah. Ayo, yang setuju luar siapa? Luar, anak-anak. Luar. Yang setuju dalam siapa? Dalam. Ayo, ragu-ragu nih. Kok dalam kan, soal aku tuh Abizar tadi. Dalam kan buat kolamnya. Soal aku dalam tuh dalam nih. Nggak tahu lah, tebak-tebak aja. Luar. Tengah. Buka soalnya enggak? Buka Ustaz. Buka. Kalau Nih. lihat dari soalnya gimana? Kan ada Iya, jawaban. luar. Kayaknya luar. Ini luar. Dalam. Yang benar adalah yang ini. Dalam berarti. Dalam. Wih. Gimana caranya? Logikanya gini, nah. Ini lahan kan? 15 kali 9. Kalau saya bikin keramiknya di sekeliling itu di luar, terus yang kata sisa, Bukan sisa itu. sisa kolam renang mana? Kolam renangnya Nggak kalau ada itu, sini kolam renang ini semua. bukan sisa. Ya asli lahan itu segitu. Oh. Bukan sisa, kan? Nah, tapi kalau yang di dalam, kalau ini kolam renang kan, ya ini sisa, tanahnya tanah sisa setelah dipotong dia keramik buat jalan. Nah, itu harus dipahami ya. Kalau nyasar ya salah jadinya.
Oke. Kalau di buku kalian juga udah ada keterangannya tuh, udah ada gambarnya. Jadi bisa digambarkan seperti ini. Ya. Bisa digambarkan kurang lebih seperti ini. Ya. Bahwa yang lahan itu yang di luar ini, yang 15 kali 9. Ya. Itu lahannya. Nah, yang di dalam ini yang keramik. Keramiknya lebarnya itu 1,2. Semuanya sama. Kiri kanan atas bawah 1,2. Nah. Oke. Nah, dari sini terus ada keterangan tentang biaya ya, tentang biaya untuk keramik itu per meter perseginya adalah 200.000. Sedangkan kolam renang per meter 2 persegi juta. 2 juta. 2 juta. Yang ditanyakan biaya total berapa? Nah, pertama tentang keramik dulu. Bagaimana caranya kita ini kolam renang ya? Kita mencari luas dari total keramik yang ada di situ. Coba ini yang keramik ya, yang misalkan aneh warna ini nih, hijau. Nah ini semuanya ini keramik. Nah, buat jalan itu kan. Ini setengahnya dikali juga nih. Nah gimana? 1,2 itu lebarnya. Lebarnya? Itu lebar lantainya, lebar lantainya. Oke. Tadi di 2 kelas yang pertama, di 2 kelas sebelum antum, mereka mengajukan yang satunya nggak ngasih solusi, maksudnya nggak usul ide cara mencarinya, tapi hanya kasih tahu aja. Itu caranya agak panjang. Tapi yang kelas satunya lagi langsung ngasih ide, dan itu caranya lebih pendek. Kira-kira antum masuk yang mana? Coba. Ya, ada ide? Cara mencari luas keramiknya? Yo. Kan dibuka lah jawabannya. Dia tahu caranya. Iya, dibuka aja jawabannya caranya. Ya itu kan saya jawabnya, tapi kan cara mencari keramik luas keramiknya gimana? Oh, itu Sebutin gimana? dulu coba. Sebelum menuliskan angka-angkanya. Aduh, nggak ngerti lah. Ayo. Nyarinya itu luas yang keramiknya dikurangi luas kolam renangnya apa gitu, Ustaz? Gimana? Kan yang ditanyakan luas keramik. Di situ tuh ada yang persegi panjangnya gede, itu lahan, yang di dalam itu kolam renang. Yang ditanyakan luas keramiknya, berarti Panjang kali lebar. berarti caranya langsung bisa kita Luas yang itu berhadapan nggak sih? apa? Yang berhadapan kan sama panjang. Jadi ini kita ngitung di dalamnya gitu, Ustaz. Kolam renangnya gitu. Iya. Tadi Kita ngitung luas kolam renangnya. Tadi luas apa sih? Luas keramik ya? Iya, luas keramik. Luas yang di tengah-tengah itu berarti caranya? Harus nyari kolam renang. Dari kolam renangnya apa pinggirannya? Pinggirannya. Yang di pinggir ini, yang di sini luasnya berapa? Iya berarti Mana? 2,2, 1,2 kayak 1,2 gitu. Luas keramik itu? Luas jalan ya, ini maksudnya jalan yang jalan keramik itu? 15 kan ada 2. Lebarnya 1,2. Oke, apa yang ada di pikiran antum, di gambaran antum gimana? Cara mencari luas keramik bagaimana? Bentar. Masih. Sebutin dulu caranya. Angka-angkanya nanti bareng-bareng.
keramiknya dikurangi luas kolam renang ya kali. Gimana? Luas keramiknya dikurangi luas kolam renangnya kali. Kan yang ditanyakan luas keramik. Kalau luas keramiknya keramik. luas kolam renang luas keramiknya berapa? Kan yang ditanyakan luas keramik. Sebenarnya luas ininya Atas bawah dikali samping Luas lahan, luas keramik sama luas kolam renang. Luas lahannya berapa? Berarti ini kayak keliling persegi, Ustaz. Keliling persegi panjang. Kita nggak main keliling, jadinya. Tadi sahabat yang sudah bahas luas-luas. Lanjutin. Luas yang luarnya itu dikurang luas 1,2-nya itu, Ustaz. Ditambah semuanya. Yang Dikurang. ditanyakan yang luas kolam renang, luas kolam renang, luas keramiknya. Coba. Keramik. Keramik yang hijau-hijau kan? Bro? Iya, Iya, ini yang di Asia itu ya. Kurang nggak sih? gimana? Dikurang. Iya, mana kurangi mana? Terus mesti nyandet. Luas lahannya dikurangi kolam renang kali. Kok luas? Kan saya ngomong itu tadi, Ustaz. Cuma Ya, nggak ngerti, Ustaz. Oh gitu, nggak dengeran ya? Ya udah. Tapi tadi kayaknya ada yang ngomong luas keramik kurangi luas kolam renang. Nah itu kan keliru. Luas lahan. Luas lahannya kurang. Luas lahan. Oke, Luas lahan bagus ya. harusnya. Itu ide yang bagus ya. Jadi kita luas keramik itu adalah luas lahan kurangi luas Luas kolam luas renang. kolam renang. Ini adalah cara yang lebih cepat ya. Nanti anak kalau waktunya cukup anak tunjukin yang lebih lama ya. Ya Allah. Tapi sama-sama ya. Oke. Luas lahan sama luas kolam renang ya. Sebelum ke sono berarti kita cari tahu dulu. Lahan itu bentuknya persegi panjang. Kolam renang ini panjang sama lebarnya itu berapa kita cari tahu. Oke. Yang kolam renang panjangnya dulu berapa? Kolam renang panjangnya Yang itu berarti 15 15 meter kurangi dikurangin 2,4. 2 kali setengah. Ya. 2 kali 1,2. Berapa nih? 12,6. 6,6. Lebarnya? Lebarnya 6,6. Ya berarti 9 kurangi 2,4. 2,4. 6,6. Ya bagi yang belum tahu 2,4 dari mana kalian di sini nah? Itu ada 2 kali 2. Sebelah 2 kalinya 1,2 berarti 2,4 ya. Oke, kita udah ketemu maka kita bisa langsung eksekusi ya. Berarti luas lahan adalah 15 kali 9 dikurangi luas luas kolam renang adalah 12,6 dikalikan 6,6. Itu ada koma-koma. Yang depan dulu berapa? Yang depan itu 135. 135. Yang belakang? Nah, coba. Yang belakang 83,16. Kalau mau cepat lihat di buku. Kalau enggak tulis sendiri. Ya, tulis cari dulu. 83,16. Berapa? 83,16. 83,16. 16. Oke, berarti berapa ini sisanya? Sisanya. Ini Sisanya dikurangkan sisanya pasti. Sisanya. Sebentar, hitung dulu. 51,84. 51,8? 84. 4. Iya, 84. Oke, ini luas keramiknya berarti untuk masalah biayanya tinggal dikalikan dengan 200.000. Nah, nih cara ngalikannya. Ketika ada koma seperti ini, antum abaikan dulu komanya. Kita kalikan dulu dengan yang angka. 51,84 kali 2 berapa? 8, 16, 1. Enggak lah. Berapa nih? Nggak tahu. Oh, dah lah. Berapa nih? 5. Saya ngitung. Bentar. Ini aja. Bentar Ustaz.
Karena kali 2 kan sama jadi tambah. Sebentar, 1,8. Lihat ini toilet. Nah, lama-lama ya. 166 320.000. 100 belum selesai ngitung. angkanya dulu kan. Ini 8, 16, 1, 2, 3, 10. Bener nggak? Betul, 103,68. 103,68. Terus kita kan nambahin 0,5 ya, tapi di sini ada 2 desimal di belakang koma. Maka untuk menghilangkan desimalnya kita buang nolnya 2. Jadi kita cukup nambahin 0, tadinya 5 jadi 3. Kepotong 2. Nah, berarti besar duitnya adalah 10.368.000. 10 juta. Ya. Itu untuk keramiknya doang ya. Antum bisa bayangin kalau antum di rumah punya kolam renang segitu ya. Sekitar itu ya. Tergantung biayanya. Oke, terus kalau antum mau tahu cara yang lain ya, itu begini nah. Cara mencari keramiknya langsung adalah begini. Aneh potong seperti ini. Boleh ya, ini atas bawah. Atau aneh potongnya seperti ini. Nah, kalau aneh potong seperti ini, berarti aneh cari tahu dulu luas yang di sini. Itu akan sama dengan luas yang di sini. Berarti ngitung salah satu tinggal dikali 2. Ya, ini panjangnya 9, sini 1,2 udah bisa ketemu dicari. 2 kali 1,2 kali 9. Ya. Terus ditambah yang ini. Nah, yang ini. Ini panjangnya adalah tadi 12,6. 12,6 dikalikan 1,2. Terus habis itu dikali 2 karena sama dengan yang bawah. Nah, nanti kalau antum jumlahkan semua akan ketemu dengan ini jawabannya. Persis ini segini. Kalau antum nggak percaya silakan. Itu yang panjang, Ustaz. Apa? Itu yang cara panjang. Ya, sama aja itu boleh. Ya. Jadi itu dia langsung ke objeknya, nggak pakai memanfaatkan yang lain. Kalau yang ini kan kita memanfaatkan yang lain kan, kita memanfaatkan luas lahan sama luas kolam renang. Ya. Cuma kalau Anda lihat lebih efektif yang ini, yang kita pakai daripada yang panjang itu. Ya, karena dia harus ngitung dulu, ngitung luas, ya, dan bisa saja itu keliru, ya, bisa saja karena bisa saja ngitungnya double atau kurang belum dikali 2 juga bisa. Ya, tapi itu Ane bilang sebagai cara pertama, ya, cara yang paling dasar, ya, karena dia mungkin nggak memperhatikan ada luas lahan sama luas kolam renang. Kalau yang ini udah selangkah lebih maju, ya. Jadi totalnya berapa? Nah, sama nanti ketemunya segini total. Untuk luas keramiknya. Kalau pakai cara yang manual tadi, ya kalau ini kan lebih cara yang lebih maju, ya. Oke, kalau nggak percaya antum coba aja digambar sendiri. Lihat ya. Ya, silakan. Terus masalah kolam renang sekarang, ya. Masalah kolam renang. Kolam renang tinggal dikali kan udah ketemu tuh. Nah, kolam renangnya tadi kita udah ada dikali 2 juta. gini kan. Nah, kolam renang luasnya adalah 83,16. Nah, cara yang ini ternyata juga bisa sekaligus untuk menjawab soal yang tentang kolam renang. Jadi tinggal biayanya dikalikan 2 juta. Kali 2 juta. Nah, tinggal antum kali 2 nih, 83 kali 16, 83,16 kali 2. Kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. Ya sama aja 83,16 ditambah 83,16. Jadi belakangnya itu 2 sama 3, 32. 2, 3. 6. 6. Oke, sah. 6, 16 ya. Kurangin komanya berarti itu nolnya dikurangin. Nah, komanya kan aslinya begini ya. 2 di belakang koma,
Ngilangin Maka- 2 0. Untuk menghilangkannya kita korbanin 2 0, berarti nolnya tinggal 4. 1, 2, 3. 2, 3, 4. Jadi biayanya adalah 66 166.300.000. Bukan banget. Nah, total ya tinggal dijumlahin aja. 166.320 Bukan kayak. ditambah dengan 10.368.000. Nah, berapa tuh? 000 8 8 6 6 7 1. Nah, ini totalnya ya. 176.688.000. Nah, ini baru keramik sama kolam renangnya. Belum lagi ya, karena banyak kalau punya kolam renang segitu luas, belum lagi apanya? Mesinnya. Terus biaya Kalau pembangunan gali. segitu. Terus Terlalu sultan nih. buat beli tanahnya 15 kali 9 misalkan di kota itu udah berapa juta. Ya. Ya, lahannya ini segini nih. Nah, kalian aja misalkan di kota sedikitnya 5 juta, kalian aja udah banyak ya. Tapi kalau yang di rumah punya kolam renang ya mahal berarti. Ya. Harga kolam renangnya mahal. Ya. Oke. Itu nomor contoh yang ini. Ya, jadi di sini Anda pengen menunjukkan bahwa kalau nemu yang model seperti ini ya, awas ini geser, yang seperti ini, itu cara mencari yang di sini, area di sini itu baik cara yang udah lebih maju ataupun cara yang manual juga Anda tahu, ya. Karena nanti ada kalanya yang dipakai yang manual ya. Oke, kita lanjut ke ini yang keluar lagi siapa itu? Tadi perasaan udah lengkap. Baik. Siapa? Baik. Apa? Ada Baik. Wafi ya, Wafi. Wafi ya, Wafi deh. Oh, yang tadi bilang. Wafi. Oke deh ya. Nah, oke, nah kita tambah lagi pemanasannya ya. Kita tambah lagi pemanasannya. Kurang gede nggak? Pas. Oke, di sini Anda bisa lihat. Perhatikan persegi ABCD dan EFGH. Di sini ada 2 segitiga persegi, bangun persegi dan persegi panjang. Perseginya sisinya 8, yang satunya panjangnya 10, lebarnya 6. Ya. Jika luas daerah yang tidak diarsir itu 68 cm persegi. Yang tidak diarsir. Luas daerah yang diarsir berapa? Ini ditanyakan ini. Ya, ini ditanyakan. Oke, mari kita ibaratkan yang ini sebagai Kita coba. X. Antum pernah lihat nggak gambar yang seperti ini? Ya, mirip-mirip ya, bentuknya aja beda. Itu di materi apa? Ya, itu apa? Matematika. Kelas Nggak 6 tahu matematika. nggak ada. Setuju. Materi apa? Iya, sudut. Nah, Oh iya, nggak tahu. ini loh. Ini daerah yang diarsir ini itu adalah miliknya bangun pertama dan juga miliknya bangun yang kedua. Ingat di pelajaran apa ini? Sudut saya. Apa ya yang ada logo-logo itu? Oh, itu apa ya? Yang Semester 1. buletan-buletan itu tuh apa ya? Iya, apa namanya? Apa ya? Buletan apa? Namanya apa? Buletan doang namanya? Perbandingan. Simbol Bukan. yang ada simbol-simbol loh. Iya, ada simbol. Iya, yang ada simbol-simbol apa ya? Ayo lo. Apa? Ya lo. Itu yang ayo lo tahu nggak? Lupa. Enggak tahu. Simbol-simbolnya loh, itu loh. Apa itu materi loh, apa? apa sih itu loh? Materi? Apa Hektal bagus? Ini Classroom. yang gini-gini. Ya tahu. Itu, tapi Ya itu.
Itu namanya apa ya? Himpunan. Himpunan. Ya, himpunan. Himpunan. Ya, Himpunan. himpunan. Jadi ini kondisinya itu mirip seperti pada himpunan. Masa belajar himpunan lagi? Nah, No. Ya sudah. oke, mirip banget dengan itu. Aduh, Bedanya yang ini bangun, kalau yang ini bulat, yang ini kotak-kotak ya. Dan bedanya kalau yang di sini itu pakainya banyak anggota, kalau yang di sini kita bicara tentang luas. Nah, mari kita bawa konsep yang ada pada himpunan, bawa ke sini. Ya. Bawa ke yang kita hadapi ini. Oke. Ini yang diarsir ini, itu kan yang ditanyakan. X ini, aneh ganti dengan X yang diarsir. Itu kita nggak tahu luasnya berapa. Di sini kita nggak tahu berapa, di sini berapa, nggak ada keterangan. Dan kalau dicari pun nggak ketemu. Ya. Kalau sengaja dicari situ panjangnya nggak ketemu. Ya. Apalagi luasnya memang yang ditanyakan. Ya. Oke. Jadi di sini X ini itu adalah miliknya bangun yang pertama dan juga miliknya bangun datar yang kedua. Dia miliknya Milik kita bersama. panjang, milik bersama. Ya kalau dalam milik bersama. Nah, sekarang kalau dalam himpunan itu kan ada yang hanya suka A, yang hanya suka B. Kalau irisan kan suka A dan B. Gitu ya. Kalau di sini yang nggak diarsir ini itu kan berarti sama aja yang hanya suka A. Itu adalah misalkan ini aneh namai luas yang pertama, ini luas yang kedua. Ya, maka yang putih ini yang nggak diarsir itu adalah L1 kurangi X. Yang ini L2 kurangi X. Sama kayak yang di himpunan konsepnya. Lupa lagi sih. Nah, ini kita kembali ke soal, perhatikan. Yang tidak diarsir itu 68 cm persegi luasnya, totalnya. Nah, sekarang area yang tidak diarsir kita udah tahu ini ditambahkan dengan ini. Itu adalah area yang tidak diarsir. Dengan demikian kita bisa mencari X-nya apa enggak? Bisa. Bisa, karena luasnya kita bisa cari. Oke, nah maka kita praktekkan. Jadi luas yang tidak Diarsir. itu adalah sama dengan L1 kurangi X ditambah L2 kurangi Kurangin X. Nah, kalau ini kita gabung ya, itu menjadi L1 ditambah L1 kurangi dikurangi X. Ya itu. berarti L1 ditambah L2 dikurangi X kuadrat. Kurangi 2X. 2X. bukan X kuadrat. Oke, berarti ini adalah luas yang tidak Diarsir. Oke, dari sini kita luas yang tidak diarsir kita punya L1, L2 kita bisa cari 2X min 2X, kita yang cari X-nya. Berarti kita bisa mencari X-nya kan? Oke, jalan sudah terbuka, kita cari tahu dulu L1 sama L2. Oke. Di mana ya? Di sini. L1 luas yang pertama persegi itu. Berarti 8 kali 8. 8. Berapa? 64 meter persegi. Nah, sekarang luas yang kedua. Luas yang kedua adalah panjang kali lebar. Enggak usah langsung aja ya. 10 kali 6. Berapa? 60 meter persegi. meter. Yang atas keliru ya kan? Ini Sentimeter. persegi. Kenapa nggak usah diarsir lagi, Ustaz? Nah, oke, 64 sama 60. Ini udah ketemu. Nah, kita masukin ke sini. Luas yang diarsir ini yang aneh garis bawah biru 68 sama dengan L1 64 ditambah 10 dikurangin X.
Berarti langsung Berarti saja 68 sama dengan 100. 124 dikurangin 2x. Maka 2x. ini yang penting dipisah nih, yang ada X sama yang enggak. Maka Anda pindah ke kiri aja ini. Berarti 2x. Ya. Ini berapa jadinya? Min berapa ini? Min 56. Ya, min 66. Nah, berarti di sini ini sama-sama ada min ya, kita buang bisa. Berarti kita bisa mencari X. X adalah 56 dibagi 2. berapa? 28 28 cm. ada? Ada. Ya. Oke. Jadi Luasnya sekarang. kalau antum nemu yang seperti ini lagi, ya, seperti ini lagi, boleh langsung pakai rumus yang ini. Langsung aneh kotakin. Nah, ini luas yang tidak diarsir yang ditanyakan ya. Enggak, yang ditanyakan yang Ya, berarti yang belum selesai, masih ada bolak-balik aja rumus lain. Belum ya, selesai, belum selesai. bolak-balik. Berdasarkan rumus ini, dengan antum bolak-balik. Ini X itu maksudnya adalah yang diarsir. Ya. Ini X adalah yang Diarsir. diarsir. Oke. Ya. Itu. Nah, cara yang lainnya yang simple tinggal gini aja. Centimeter kuadrat maksudnya. Ditambah luas 2 kurangi 2x, kurangi 2x. Kurangi yang X. tidak diarsir Sedangkan X. dibagi 2. Ini kalau mencari yang diarsir begini. Yang diarsir itu rumusnya ini bisa pakai L1 ditambah L2 dikurangi yang tidak diarsir, ini luas yang tidak diarsir ya, dibagi 2. Tapi kalau mau pakai yang luas tidak diarsir boleh. Ini bisa dipakai dua-duanya, silakan. Ya. Oke. Gimana? Kembali ke himpunan ya. No. Mirip-mirip aja. Kalau pas ujian ada soal kayak gini nggak, Sat? Yang mana? Yang kayak gini nih, Pas kapan? pas ujian nanti. Pas ujian ada yang kayak gini. Besok juga ada kali ini. Ini kalau antum tahu ini soal UN ini. Oh, pantesan kok gini. Ya. Ini soal UN, ya. Jangan Sat. Beneran Kalau Sat. materi buat satu soal. Ya. Ini kan aneh soal kopi, ini soal UN. Ya. Nah, STR. di bawahnya ada lagi nih, 1. Nah, di sini antum akan temukan sebuah soal, ya. Jadi kadang soal itu pemahamannya itu kadang harus dipahami benar-benar dulu bagaimana konsep soal ini, apa yang dimau. Padahal cara ngitungnya itu simple. Cuma kalau nggak paham di awal, dia akan kelabakan. Contohnya soal ini. Coba. Ini ada 2 persegi ya. Yang satu 10 sisinya, yang satu 16. Diketahui di sini A adalah titik pusat simetri putar persegi yang kecil, PWXY. Iya. Simetri putar. Nah, sekarang A ini titik pusat. Berarti maksudnya titik pusat dari persegi. Nah, titik pusat dari persegi itu didapat dari antum ingat sifat yang persegi, gambarnya gimana? Diagonal. Diagonal berpotongan. Iya. Apanya? Potongan dari Diagonal. Diagonal. 2 dia Diagonal. Ya. Mantap. Ya. Potongan dari 2 dia diagonal. Jadi titik A ini pas di perpotongannya. Nah, sekarang antum bayangin gimana kalau lingkar persegi ini yang kecil aneh putar ke kanan. Iya, itu bisa diputar itu. Ya. Atau aneh putar ke kiri. Nah, pokoknya sekarang antum bisa lihat persegi luas yang diarsir itu akan sama dengan
luas yang diarsir itu sama dengan berapanya luas yang persegi Oh, kecil. tahu. Berapanya? 10 kali Seperempat. 10 kali 10 harus dibagi 4. Berarti berapanya? Berapanya? Seperempat ya? Iya, seperempat. Antum tahu seperempat dari mana? Coba. Itu kan Kalau ada diputar, 4 segitiga. Iya ada 4 lah. Itu apa? Keempat. 4 segitiga. Ada 4. Terus tapi kan yang diarsir ini belum rapat nih. Ini belum Iya, rapat. itu digeser aja. Tinggal Digeser aja. digeser sama aja. Oke, bagus ya. Oke, kalau antum bisa lihat juga gini nak. Ini yang sini nih. Ini bentuk segitiganya sama dengan yang ini. Kalau antum ini pindah ke yang putih, jadinya pas seperempatnya. Malah digunting. Nah, itu juga bisa. Ya. Kelihatan nggak? Ini yang aneh arsir hijau nih. Ini kan bentuknya segitiga ya. Nah, ini segitiganya bentuknya sama kayak yang ini di sini. Nah, kalau aneh pindah ke atas ini kan yang bawah jadi putih, yang ini jadi hitam kan jadinya pas seperempatnya. Ya. Oke ya, kalau udah tahu, gila ya. Nah, kalau yang nggak tahu bingung nah. Bentuknya ini apa lagi? Ini bentuknya kalau ngitung segitiga yang ini nggak bisa dihitung. Ini juga bingung. Cuma paling ketemu jarak antara A sama X doang. Bingung dia. Ya, tapi kalau sudah memahami, enak. Hitungannya cuma seperempat kali luas persegi yang kecil. Tinggal dihitung. Seperempat kali 10 kali 10. Jadi seperempat kali 100 sama dengan 25. 25 cm. Oh, itu udah. Ya. Udah, gitu doang. Ya, cuma harus Berarti persegi satu lagi. memahami ininya harus bisa. Kalau ini nggak ngerti dari mana, itu yang bingung. Ya. Nah, kalau antum